Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman dan siswa-siswi kelas 3 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kita lanjutkan pembahasan buku teks tematik terpadu tema 5 atau tema tentang cuaca untuk siswa-siswi kelas 3. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke teman-teman, mari kita buka halaman 35. Kita akan bersama-sama mencari tahu ya. Ada sebuah tabel pada halaman 35 dan kita diminta untuk mencari tahu nama pakaian, makanan, dan rumah tradisional suku-suku bangsa tertentu yang ada di Indonesia tentu saja ya. Nah, silahkan kalian mencari tahu, bisa dari internet ya, dengan cara pencarian di Google ya, atau melalui buku-buku atau sumber-sumber yang lainnya. Di sini saya sudah menuliskan ya, contoh saja ya, ada 5 suku bangsa, pakaian tradisional, makanan tradisional, dan rumah tradisionalnya. Ini sekadar contoh saja sekali lagi, dan kalian boleh menjawab dengan jawaban yang berbeda ya. Baik, untuk contoh yang pertama saya tulis suku bangsa dan asal daerah Jawa Tengah ya. Suku bangsanya Jawa, asal daerahnya Jawa Tengah. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah kebaya, kemudian beskap ya, kebaya untuk yang perempuan, beskap untuk laki-laki. Kemudian makanan tradisionalnya adalah, salah satunya adalah lumpia. Kemudian rumah tradisionalnya adalah rumah joglo ya. Kemudian contoh yang kedua, untuk suku bangsa suku Bali ya, asal daerahnya dari Provinsi Bali. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah baju safari, udeng, dan kebaya Bali ya. Jadi Jawa dan Bali memiliki pakaian tradisional yang sama-sama kebaya. Untuk yang dari Bali ini kebaya Bali ya, untuk para perempuan Bali. Kemudian makanan tradisionalnya contohnya adalah ayam betutu. Kemudian rumah tradisionalnya adalah gapura candi bentar ya. Kemudian yang ketiga, suku bangsanya saya tulis Minangkabau, kemudian suku Melayu ya, kemudian asal daerahnya dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pakaian tradisionalnya disebut dengan pakaian Bundo Kanduang. Kemudian makanan tradisionalnya contohnya di sini adalah rendang. Kemudian rumah tradisionalnya adalah rumah gadang ya. Yang keempat ada suku Banjar, kemudian suku Dayak yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah pengantin Bagajah, kemudian gamuling baular lulut ya. Kemudian makanan tradisionalnya adalah soto Banjar, dan rumah tradisionalnya adalah rumah tradisional Bubungan Tinggi. Yang terakhir untuk contoh dari saya yang nomor 5, suku bangsa Mandar dan suku Bugis ya, asalnya dari Sulawesi Selatan. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah pakaian tradisional baju bodo ya. Kemudian makanan tradisionalnya adalah sup konro, dan rumah tradisionalnya adalah tongkonan. Baik teman-teman serta siswa-siswiku kelas 3, kalian silahkan mencari informasi tentang nama pakaian, makanan tradisional, kemudian rumah tradisional suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang lainnya ya, dari beragam provinsi yang ada di Indonesia. Baik, setelah itu
kita mari lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 36 ya. Di sini kita akan berlatih untuk mengisi titik-titik ya dengan lambang dan nama pecahan yang tepat ya. Kita diminta untuk menuliskan lambang pecahannya dan nama pecahannya. Lambang pecahan itu yang dinyatakan dengan angka-angka dan nama pecahan yang dinyatakan dengan huruf-huruf ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, dan apabila sudah, mari kita bahas bersama-sama. Oke, untuk yang nomor 1, bagian yang berwarna ini ada 1 dari 3 bagian keseluruhan, maka lambang pecahannya adalah 1/3. 1 bagian dari 3 keseluruhannya, nama pecahannya adalah 1/3. Oke. Untuk yang nomor 2, bagian yang berwarna ini ada 1 dari 8 keseluruhan, maka lambang pecahannya adalah pembilangnya 1, penyebutnya 8, 1/8 atau 1/8. Kemudian yang nomor 3, 1 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 1 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Berarti pembilangnya 1, penyebutnya 5, nama pecahnya adalah 1/5 atau 1/5. Kemudian yang nomor 4, untuk bagian yang berwarna ada 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan, maka lambang pecahannya adalah pembilangnya 1, penyebutnya 4, nama pecahannya adalah 1/4 atau 1/4. Yang nomor 5, yang bagian berwarna ini ada 2, berarti 2 bagian ya dari 8 keseluruhan. Pembilangnya 2, penyebutnya 8. Nama pecahannya adalah 2/8. Yang terakhir, yang nomor 6, bagian yang berwarna ada 1, 2, 3, 4 bagian, kita tulis 4 dari 8 keseluruhan. Berarti pembilangnya 4, penyebutnya 8. Ini lambang pecahannya, nama pecahannya adalah 4/8. 4/8 ini nanti kalau dalam bab selanjutnya bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 atau 1/2 atau setengah ya. Kemudian untuk yang nomor 5 tadi ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4 atau 1/4. Ini besok akan kita pelajari ya, mungkin pada bahasan selanjutnya atau pada kelas berikutnya ya, di kelas 4 atau kelas 5 nanti. Yang terpenting untuk saat ini kalian adalah sudah tahu ya bagaimana cara menuliskan lambang pecahan, nama pecahannya, dan menentukan nilai pecahannya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita sudah selesai membahas untuk halaman 35 dan 36 tentang suku bangsa, pakaian tradisional, makanan tradisional, dan rumah tradisional, serta menentukan lambang dan nama pecahan yang tepat. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar, dan tetap semangat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.